Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. At-tilmidul mahbubu kana ba'dul ustadi yuhibbu ahada talamidatihi aktsara min zumalaih fata'ajjabu min dhalika wa qalu li ayyi syai'in yuhibbu ustaduna hadha tilmidha aktsara minna fa arada al ustadu an yuzhira lahum as-sababa fi dhalika fa a'ta kulla wahidin minhum dajajatan wa qala liyanfarid kullu wahidin minkum fi makanin wal yazbahid dajajata haitsu la yarahu ahadun famtasalat talamidu amral ustadi illa dhalika tilmidhal wahida fa innahu raddad dajajata faqala lahu ustaduhu ma laka lam tazbah dajajataka kama dhabaha ashabuka faqala li anni lam aqdir an anfarida fi makanin la yarani fihi ahadun fa inna Allah ta'ala yarani fi kulli mawdi'in. فقال الأستاذ للتلاميذ انظروا إلى هذا التلميذ يخاف الله ولا ينساه في أي مكان فلهذا أحببته أكثر منكم ولا شك أنه إذا كبر yakunu minas salihin al-muti'in li rabbihim fi kulli hin. Ini judulnya sekarang, murid yang dicintai oleh gurunya. Ada salah seorang murid yang sangat dicintai oleh gurunya. Bagaimana ceritanya? Kana ba'dul ustadi yuhibbu ahada talamidatihi aktsara min zumalaihi. Ada seorang guru yang mencintai satu muridnya melebihi dari cintanya kepada murid yang lain-lain dari teman-temannya. Jadi ada seorang guru sangat mencintai satu murid, dia melebihi caranya mencintai yang satu ini daripada teman-temannya. Apa sebabnya? Lalu karena teman-temannya tidak sama cara gurunya kepada mereka semua, kalau boleh kita katakan irilah yang lain. Fata'ajjabu min dzalika. Teman-temannya heran, kenapa guru kita melebihi cintanya kepada si A saja kita kurang? Kenapa beda perlakuan guru kita kepada kita? Ya, apa sebabnya? Mereka heran.
melihat seorang guru sangat dia cintai satu muridnya. Dia punya murid banyak, tapi satu ini lebih dia cintai. Dia perlakukan lebih daripada yang lain-lain. Lalu temannya heran, fata'ajjabu min zalika. Maka teman-temannya heran. Wa qalu, lalu bertanya pada diri mereka, li ayyi syai'in yuhibbu ustazuna hadza tilmiza aksara minna. Kenapa guru ini dia lebih mencintai seorang siswa ini ketimbang kita-kita? Nah, kalau boleh dikatakan bahasa sederhananya, iri teman-temannya melihat seorang guru cinta kepada muridnya, sayang kepada muridnya, dia perlakukan beda yang satu orang ini. Sehingga teman-temannya mengatakan, kenapa sih? Apa sih lebihnya? Kok kita juga sama dengan mereka? Kayak kamu berenam misalnya. Lalu saya Arsa saja saya perlakukan hebat. Saya cintai melebihi cinta saya kepada yang lain-lain misalnya. Maka yang lain akan bertanya, kenapa sih Arsa saja diperlakukan beda, kok kita tidak diperhatikan, seolah-olah seperti itu. Nah, lalu fa'aradal ustazu ayyuzhira lahumus sababa fi zalika. Karena teman-temannya bertanya kepada gurunya, kenapa, maka gurunya ingin menampakkan sebabnya cinta kepada murid yang satu ini. Bagaimana cara gurunya? Fa'a'ta kulla wahidim minhum dajajatan. Semua murid yang tadi itu dibagi ayam sama-sama satu. Dia mau bedakan muridnya, mau tahu muridnya. Semua muridnya, misal kamu ini berenam, semuamu dikasih ayam satu plus pisau satu. Ya, dikasih pisau satu, dikasih ayam satu. Mereka semua dengan senang hati menerima ayam. Setelah dia masing-masing menerima ayam, waqala, lalu gurunya memerintahkan, liyamparid kullu wahidin minkum fi makanin. Silahkan kamu masing-masing mencari tempat yang sepi, kamu menyendiri di situ. Cari tempat masing-masing yang tidak ada orang, hanya kamu di situ. Waliyazbahid dajajata haitsu la yarahu ahadun. Dan hendaklah kamu sembelih ayam itu kalau sudah tidak ada orang melihat kamu. Nah, berapa perintahnya ini? Dua. Pertama disuruh cari tempat yang sepi, kedua disuruh sembelih ayam di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Barong-arong pada lalu. Ya. Pamtasalat talamizu amrul ustazi. Semuanya pergi melaksanakan perintah gurunya. Ada yang cari kokok kerempungan, nengok sana sini tidak ada orang, Arsa menyembelih di kokok kerempungan, pelang belong ayam. Kemudian Alpa lari ke kebun jenggi, tidak ada orang, langsung disembelih. Arifin lari ke musola, lek perteluan, ngengok sana sini, li jeding taung gorok ndarat dengan. Kemudian Ima pelejok montongan, li murimbalena sepi ndarat dengan tergorok. Rini play jok bebak li koko sepi gorok. Rini jauh na doang manuk nok ketuk ketih.
Tuti. Tuti jauh manuk lalu, jauh netulak malik hidup-hidup. Sendiriannya yang tidak sembelih ayam itu. Yang lain yang 5 orang menyembelih semua. Ya. Lalu ditanya Arifin, sudah Arifin? Sudah, polong lehernya sudah. Sudah mati ayamnya. Di mana kau? Tidak ada yang lihat saya. Sepi. Kamu Alfa di mana? Sepi, tidak ada orang lihat saya. Arsa begitu. Ima juga sama jawabannya. Rini, apalagi saya, sungai yang tidak pernah ada orang ke sana tempat saya gorok. Lalu Tuti ditanya, kenapa kamu Tuti bawa ayamnya balik? Oh, saya lelah mencari tempat yang sepi. Tidak ada tempat yang sepi. Ada saja melihat saya. Saya lari ke sungai, ada lihat saya. Saya lari ke kebun, ada yang lihat saya. Saya masuk di kamar yang sepi, ada yang lihat saya. Siapa lihat kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana-mana saya lari, tetap saya dilihat oleh Allah. Akhirnya si Tuti saja yang tidak gorok ayam, karena dia dilihat oleh malaikat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah bangga yang lain-lain. Pantas dia lebih disayangi oleh guru. Ternyata begitulah dia yang satu orang itu. Murid yang satu ini biar disuruh oleh gurunya sembelih ayam di tempat yang sepi, teman-temannya yang lain semua menyembelih ayam, hanya sendiriannya yang bawa ayam itu kembali. Nanti kamu balik jam sekian. Semua pada barong-arong lalu gorok manuk. Hanya Tuti yang bawa ayamnya masih hidup. Yang lain-lain ditanya, hebatan mana yang 5 dengan yang 1? Yang satu. Karena yang satu ini tidak pernah dia merasa menyendiri. Di mana saja dia ada malaikat rakib dan malaikat atid. Berapa itu? 2. Ada Allah yang melihatnya, ada berapa jadinya? Kemana-mana dia tempat yang sepi, wajib yang 3 ini akan melihat dia. Dia merasa dirinya ditonton oleh Allah, ditonton oleh malaikat rakib atid, maka dia tidak berani sembelih ayam. Kalau kamu lihat nengok kiri kanan, tidak ada yang punya, buka lemari ambil jajan orang. Nengok sana sini tidak ada orang, manjat di pohon jambu orang misalnya. Nah, itu sebabnya murid yang satu ini sangat dicintai oleh gurunya karena dia yang paling soleh. Yang lain-lain ya baru disuruh senang cari tempat yang sepi gorok ayam. Nah, nih jak mau tekanduk manuk doang. Dikirain dia akan disuruh nyembelih, kemudian suruh bersihin, disuruh langsung makan ayamnya setelah dibakar. Ternyata diuji imannya, ternyata yang lain-lain menyembelih ayamnya merasa tidak ada yang melihat. Mereka hanya lihat manusia kiri kanan, tidak ada orang langsung disembelih. Tapi yang satu ini kemana-mana dia nengok ada Allah, kemana-mana dia lari ada malaikat kiri kanan. Akhirnya dia tidak berani menyembelih ayam dan dia kembalikan ayam itu. Lalu ditanya oleh gurunya, fa innahu raddad dajajata faqala lahu ustazuhu. Lalu gurunya bertanya kepadanya, malaka lam tazbah dajajataka? Gerangan apa sehingga kamu tidak menyembelih ayam yang saya kasih kamu? Kenapa kamu tidak sembelih ayammu? Kama zabaha ashabuka, sebagaimana teman-temanmu sudah menyembelih. Apa jawabannya kepada gurunya? Faqala li anni lam aqdir an amfarida fi makanin. Saya tidak mampu menyendiri di suatu tempat. Saya tidak bisa sendirian di satu tempat. Kemana saja saya cari tempat. La yarani fihi ahadun, yang tidak ada yang melihat saya.
fa innallaha yarani fi kulli maudhi'in, karena Allah selalu melihat saya di mana saja saya berada. Nah, barulah gurunya, itu tahu kamu bedamu dengan yang lain? Itu jawaban temanmu. Kamu tidak ada orang langsung pleng, tidak ada orang langsung pleng, kamu tidak ada orang pleng. Itulah bedanya, temanmu selalu merasa bersama dengan Allah, kamu tidak pernah bersama Allah, hanya kamu bersama temanmu, sehingga tidak kamu lihat temanmu langsung kamu gorok ayamnya, malu murid yang lain-lain. Nah, itu sebabnya apa? Nyesallah orang itu iri hati kepada teman-temannya. Begitu satu saja ujian sudah kalah dia. Lalu faqala al-ustazu litalamizi, lalu gurunya mengatakan, ini lihat. Nah, lihat temanmu ini. Unzuru ila hadzal tilmiz, lihatlah temanmu yang satu ini. Ya khafullaha, dia sangat takut kepada Allah. Wala yansahu fi ayyi makanin, dia tidak pernah melupakan Allah di mana saja dia berada. Falihadza ahbabtuhu aktsara minkum, itulah sebabnya saya mencintainya lebih dari kalian semua. Wala syakka, jangan ragu, tidak boleh ragu, tidak ada keraguan, annahu idza kabura yakunu minas salihin, bahwa nanti apabila anak ini besar pasti dia akan menjadi orang soleh. Al-muti'ina li rabbihim fi kulli hin, yang selalu taat kepada Tuhannya di setiap waktu. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Kalau ada guru melebihi caranya kepada salah satu murid dibanding dengan murid yang lain, jangan kita cepat iri hati. Segera evaluasi diri kita, apa bedanya kita dengan yang lain-lain. Mungkin teman yang dicintai itu apapun tempatnya disuruh sama gurunya dia mau. Disuruh buat PR, dia walaupun salah dia selalu membuat PR, tidak pernah namanya mengatakan tidak bisa, tidak pernah namanya tidak mau, tidak pernah namanya males ndenggira, suruh gawe PR selalu buat PR. Kalau dia belajar dek nuah ngantok dek jurun guru, mun ngantok kendeng izin lalu du supaya dia tidak ngantuk di depan guru. Kalau dia dimarah gurunya ndak pernah dia ngambek. Kalau disuruh ndak pernah dia ngeremon-remon. Nah, apapun tempatnya disuruh, nggih. Angkat karung, nggih. Ambil skop, nggih. Ngijak ngereng-ngereng. Ndak ada skop, padahal ada skop misalnya. Jangan samakan orang yang disuruh apapun tempatnya disuruh dia mau dengan yang remon-remon disuruh beronas lagu sambil ngerumun-rumun, disuruh angkat sampah sambil mecak-mecak, sambil camut-camut marak catut mau. Nah, lalu jangan kita heran nanti kalau ada teman kita yang apapun tempatnya disuruh, nggih Ustaz, nggih Abah, nggih Umi, nggih Kak. Kira-kira kalau begitu cara orang disayang enggak? Kalau begitu cara kita di ibu kita, disayang enggak kita sama ibu kita? Kalau kita minta uang dikasih enggak? Dikasih, tapi kalau kita tidak, ya itu baru satu contoh. Ada lagi 4 orang dikasih karung sama-sama satu, dikasih tas lah sama-sama satu. Nah, datang misal kamu 2, 4, 6 orang dikasih tas sama-sama satu. Lalu saya suruh kamu, silahkan
kamu pergi cari isi karung ini, isi tasmu sampai penuh. Saya kasih kesempatan 2 hari. Nah, dia bawa karungnya pulang, pergi. Ada yang isi karungnya pakai terong, sebie, dedoro, lek bawa campur pokok penok tas. Ada yang isi tasnya pakai durian, pakai mangga yang masak, kemudian jajan, dia masuk penuh lah tasnya dengan yang enak-enak. Yang satu jak rumput dipakai isi tasnya, penuh tasnya dengan rumput. Yang satu jak daun nangka diisi penuh tasnya. Yang penting penuh, besok masa diperiksa sama ustaz. Nah, disuruh. Yang satu jak Ambon kata dia pakai isi. Ambon kata, kemudian tunggak mako, isinya campur. Nah, setelah 2 hari dikasih kesempatan, dikasih waktu Rebo Kemis. Jumat datang kamu bawa tasmu semua. Semua penuhin tasnya sudah penuh. Datanglah hari Jumat, disuruh datang jam 8 oleh gurunya. Datang semua, bawa karungnya, bawa tasnya. Gimana kamu Arifin? Sudah? Ya, sudah penuh. Alfa bagaimana? Penuh Pak Guru. Arsa enggih, saya full sampai penuh sampai atas. Tuti bagaimana? Penuh. Rini bagaimana? Ima? Penuh semua. Oh iya. Kalau sudah penuh, pegang masing-masing. Sekarang bawa tasmu masing-masing, kita pergi pesiar. Kita pergi pesiar ke Pantai Senggigi Lombok Barat. Masing-masing kamu bawa tasmu. Ya. Tidak boleh dilepas tasnya, bawa masing-masing. Pergi, disiapkan kendaraan oleh gurunya. Kayak kita ini pol 1 mobil, bawa semua, bawa tasnya. Sampai di Senggigi Zohor, jam makan. Nah, sekarang ini sudah jamnya, sudah siang, sudah makan. Silakan buka tasnya masing-masing. Makan isi tasnya masing-masing. Nah, kira-kira nyesel ndak orang yang ngisi tasnya pakai sampah, yang pakai daun nangka, pakai tunggak mako? Nyesel. Yang senang siapa? Yang bawa buah duren, apel, jajan, nangka, diisi tasnya penuh. Datang-datang itu, begitu gurunya mengatakan, silakan masing-masing makan isi tasnya masing-masing, tidak boleh saling ganggu, tidak boleh saling bantu, masing-masing memakan hasil usahanya sendiri. Kira-kira bagaimana itu? Arsa ngisi-isi daun nangka. Kalau daun nangka itu makanan bembe. Nah, nyesel ndak kita kira-kira? Ya, nyesel ndak kira-kira? Yang bawa buahan yang penuh tasnya dengan buahan senang ndak? Senang. Nah, itulah cara kita hidup sekarang ini. Umur kita ini ibarat tas, ibarat kantong plastik. Apa kita pakai ngisi umur kita? Kalau yang di dunia bebas, apa-apa maunya, besok nyesal di dalam kubur. Yang senang nanti yang nyiapan dirinya makanan buah-buahan, kayak untung saya isi tas saya dengan buahan, untung saya isi dengan mangga, untung saya bawa kaputan. Nah, terus yang lain-lain aja, ayo makan tasmu, kata gurunya. Momot doang, nyesel, kiru. Pokoknya hari ini semua kita memakan takilan kita masing-masing. Nah, yang nakil pakai dedoro, kiru.
yang nakil daun nang kekiru, arak sekik seneng, yang isi tasnya pakai buah-buahan, pakai kaputan, dia paling kenyang, paling besuh. Itulah nanti kita dikubur. Kalau kamu di dunia ini tidak nyiapin makanan untuk kubur, nanti semua disuruh buka takilan masing-masing di kubur, maka kamu akan menjumpai di sana apa yang menjadi amalanmu di dunia. Nyesellah orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, makanya kita hidup di dunia ini disuruh kita kerjakan yang baik. Hidup kita ini ibarat kita sedang nyabit, ngawis. Isilah karungnya dengan bagus. Isilah tasnya dengan bagus. Karena kalau yang kita pakai isi karung kita upa-upa, itulah yang akan kita makan. Yang ngisi tasnya dengan buah, itulah yang dia makan. Yang ngisi tasnya pakai pisang goreng, itulah yang dia makan. Yang baik pekerjaannya, itulah yang tidak nyesel. Yang jelek perbuatannya, kena kejanda itu, dait, kena kejanda itu, ya suruh jauh karung ke masing-masing. Nah, itulah penyesalan nanti di hari kemudian. Tadi dicontohkan kita oleh seorang guru, banyak muridnya, karena satu yang dia cintai iri hati yang lain. Ternyata setelah dibuktikan, mereka semua pada ngaku. Yang satu ini adalah calon anak soleh. Dia tidak pernah merasa dirinya sendirian. Selalu dia dilihat, selalu dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Innallaha ma'akum yainama kuntum. Allah selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Itulah sebabnya pom terbala li jeding yang dek bejora, pandum si malaikat. Lep nai. Nah, lo tuh kembing bare menek deh. Nah, itu barangkali satu judul malam ini kita dicontohkan oleh seorang guru kita bagaimana anak yang soleh disuruh, dia mau disuruh, tapi satu yang tidak bisa dia kerjakan, tidak berani menyembelih karena dia lihat di situ ada Allah yang melihatnya di mana saja. Mudah-mudahan cerita ini dapat kita jadikan menjadi contoh sehingga kita menjadi pelajar. Jangan kita mengambil barang orang lain walaupun yang punya tidak ada di depan kita, walaupun kita tidak diketahui oleh orang yang punya, karena Allah akan selalu melihat kita. Biar kita tidak diketahui ambil uang teman kita, tapi Allah akan selalu melihat kita. Malaikat akan selalu mencatat perbuatan kita. Paham ini? Saya kira itu pengajian kita malam hari ini. Contoh anak yang soleh yang dicintai oleh guru. Kalau kita ingin dicintai oleh guru, mari kita contoh cara-cara orang yang baik agar kita dicintai oleh guru, dicintai oleh orang tua, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.